mangkana yarju liqa'a rabbihi, Tuhan. Siapa yang ingin bertemu Tuhan, ada 2 syarat. Urusan namanya Tuhanmu siapa, terserah. Wong jenenge gegeran. Nama saya ini banyak, Pak. Mulai kecil itu dari abah namanya Nasihin, bukan Mukhlason. Bukan. Oleh karena abah itu punya teman mukholid, termasuk Nyun Sewu, Mbah Hamid Pasuruan, terus Pak Gerwojo itu Mbah Ut, Mojokerto itu Mbak Ilyas, wong telu sing geger. Arek kok jenengo Nasihin. Akhirnya diubah ambek wong telu, namanya Dintaktung Mukhlason. Oke. Basa wis iku berjalan, akhirnya kula niki sekolah ibtidak ada yang memanggil kula Bel. Sebabnya klakson. Klakson ini lah bel loh. Kelas 6 ibtidak ganti jeneng kula. Ndoke Bledek. Masalahnya saya kena beldek. Saya dipanggil klakson, yo noleh. Dipanggil bel, yo noleh. Dipanggil ndoke Bledek, yo noleh. Bahasa Indonesia noleh itu apa? Menengok. Jenengan kan punya nama isim lakop toh, julukan toh. Jenengan dipanggil yang bukan nama asli jenengan, panggilan sampean misali Kojek. Pasti ketika ada orang nyeluk Kojek, jenengan noleh ndak? Noleh. Tuhan itu terserah jenengan manggil bagaimana. Dipanggil Allah noleh, dipanggil Allah noleh, Sang Yang Widi noleh, Sang Yang Sekerta, Sang Yang Dumadi. Cuman sing nemen niku makhluke Gusti Allah noleh, jenengan gak nol iki. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah, kami itu lebih dekat dari urat nadi. Lebih dekat. Mengapa kamu tidak tahu? Itu tadi tidak persoalannya. Ruhaniyah kita mata nggak bisa bersaksi dengan benar. Karena ruhaniyah kita ada persoalan, ada masalah. Inilah butuhin jenengan tak bimtek pada malam hari ini sampai selesai. Lalu jenengan mendapatkan kepahaman, akhirnya menjadi petunjuk untuk melakukan kholwat dengan benar, membersihkan tutupi hati. Dengan begitu hati jenengan bisa bersaksi dan melihat hanya pada Allah. Wis, penak toh? Nek bar ngono mati ora apa-apa. Nggih, mati ya. Sebab wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati sungguh jikalau kau belum keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Jangan. Ruhaninya, nek jasmaninya asale teko lemah, balik nang lemah. Nek urusan pengen jasadmu gak hancur, gampang. Gembulo karomah. Nggih, bertahun-tahun gak akan hancur. Lebih dahsyat mana kita dengan Fir'aun? Fir'aun utuh toh. Lebih dahsyat mana? Fir'aun hanya mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang mulia. Terserah. Urusan jasadmu iku mang pengen woto gembulo karomah. Dalane lewat ndi muncule karomah? Macem-macem. Jenengan cukup ngapalno Quran saged. Sampean cukup ngapalno Nadom Alfiyah saged jumlah 1000. Jenengan berzikir sir
terus menerus muncul karomah saged. Kula pengen musno. Nah nika ada toh sing musno, tinggal kain itu gampang. Gampang mawon, enak gak ngerepotno si tukang ngubur, budal dewi ilang. Ngoten ta? Gampang. Tapi jenengan dibimtek oleh Allah ini urusan ruhaniyah. Supaya jenengan iku bisa sangkan paraning dumati. Supaya jenengan iku bisa wa inna ilaihi rajiun. Di situ lho Pak, terserah. Tak pilih karo Gus, monggo sak kersa. Sak kersa. Sak kersa. Paling tidak sampai milih keselamatan ruhaniyah jenengan. Nek pilih karo berarti patuhi hukum syariat miturut bahasa syariat, ya dah? Islam, dan patuhi hukum hakikat secara bahasa Al-Qur'an. Jenengan bisa sampai ke makrifat. Kita manusia dihadapkan 3 makom atau 3 keadaan, 3 alam. Alam kasunyatan, inilah alam muhadoroh, alam jasmaniah. Dan di dalam alam muhadoroh sesungguhnya itu ada alam musyahadah. Di dalam dunia ini kasunyatan itu ada nyatanya Allah. 1. Yang nomor 2 ada alam mukasyafah. Itu alam tempatnya gaibnya makhluk. Dan itu pun juga ada alam musyahadah. Artinya Allah juga berkuasa di situ. Sebetulnya di dalam alam kasyaf tadi jenengan ditemui oleh simbah, wujud simbah, gambar wujud simbah. Itu adalah alam mukasyafah. Kalau kita mengatakan alam di luar kesadaran. Kedua alam inilah jenengan wajib mencari alam kekosongan. Maksudnya kosongkanlah dalam pandangan hatimu makhluk di muhadoroh kasunyatan ini dan makhluk di dalam kegaiban itu, kosongkan, hilangkan. Hilangkan maksudnya jenengan itu mengosongkan. Untuk mencari kekosongan gong lewang-lewung iku maksudnya adalah alam musyahadah. Tandanya nanti kalau di alam musyahadah yang ketiga ini akan muncul dalam diri jenengan ketika kholwat secara khusus, Anda akan dimasukkan satu alam tanpa batas. Tidak ada siapa-siapa, bahkan keakuan dirimu itu sudah tidak ada. Yang berlaku di situ adalah innani anallah. Otomatis sampai kudu reri. Tahu reri? Yang tertampil di dalam mukhadoroh dan muka syafah. Nyun sewu, kalau bahasa torikoh jenengan mungkin pernah diterangkan 7 latifah. Oke, tak hitung. Mata 2, telinga 2 berarti, hidung 2 berarti 6, mulut 7. Artinya apa? Masuklah kau di latifah itu. Mata melihat, jangan Anda itu merasa kau yang melihat. Itu berarti kau bertemu hidup di situ.
telinga mendengar suara, janganlah kau yang merasa mendengar. Berarti tajalli, hidung dan mulut. Cuman tinggal dua. Latifah yang dua itu adalah kubul dan dubur. Makanya mengapa di dalam poso puasa ini Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Bahasa kutiba itu diwajibkan. Tidak boleh tidak. Alaikum terhadap kamu sekalian apa yang diwajibkan asyam. Berpuasa. Ketika berpuasa wajib kau menjaga jangan sampai bolongan pitu ditambahi 2 itu kemasukan perkara dari luar. Artinya Bapak Ibu, ketika kau menjaga puasa secara hakikat, Anda tidak boleh nafsu itu masuk lewat 7 bolongan ditambah 2 bolongan itu. Anda tidak akan kemasukan manakala faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalah, menjaga tali Allah yaitu zikir. Baru jenengan gak merasa yang melihat, mendengar, yang berbau, yang mengucap, bolongan ngarep, bolongan buri, udah lepas. Itulah ahad nantinya. Nah, apabila jenengan sudah menjaga si kelebonan naik, kemasukan aja, bagaimana hukumnya? Enggak apa-apa, karena Anda tidak sengaja. Sama dengan orang berpuasa ketika siang hari melihat sate 10 sonduk, segosak piring, jenengan iki lali kalau berpuasa, jenengan habiskan, batal enggak? Enggak batal. Itulah rahmat. Sama lalimu juga roh, karena kau tidak ada kesengajaan untuk membatalkan diri. Wala bagin wala adin innallaha ghafurur rahim. Allah tetap mengampunimu, artinya tidak termasuk Anda sebagai golongan yang melanggar. Aslinya jenengan gak kepingin untuk putus dari Allah, tapi oleh karena perjalanan kita masih ada di mahfud, di musyahadatul fana dan kamil, pasti sepandai-pandai tupai melompat suatu saat akan jatuh juga. Kecuali sudah ke maksum musyahadatul baqa, ya sudah, nggak bisa jenengan dikatakan lalai, nggak bisa. Oleh karena proses demi proses ini harus kita lalui, jatuh bangun, maka disitulah nanti akan sampai pada makom maksum. Tapi aku kalau bicara makom maksum terhadap pandangan syariat digegeming ini. Maksum itu hanya pada Kanjeng. Nah ngaten nggih. Rasulullah sampun dawuh, aku iki padha rek ambek awakmu, padha menungsone. Apa sifatnya menungso asline? La haula walaku. Yang membedakan adalah takwa. Ini berarti siapapun yang dikehendaki Allah untuk duduk di situ, bisa enggak Allah? Bisa. Bisa saja. Tolong jangan membatasi kekuasaan Allah. Jangan. Karena Allah dulu dengan Allah sekarang sama enggak? Sama. Allah dulu bisa mentakdirkan, menghendaki terhadap beliau Muhammad ibnu Abdillah. Kalau sekarang jenengan, Allah menghendaki jenengan, mampukah Allah mendengari? Mampu. Oleh karena iman kita terbatas, akhirnya kalau yang mengatakan maksum langsung kegeming ini. I know, reckon you. Ya, ngerti? I know, reckon you. Ku abaikan, sebab hati kami hanya beriman pada Allah.
Allah dulu dengan sekarang sama. Entah kalau Allah dulu dengan sekarang beda. Allah bien dulu ganti, sekarang Allah ganti. Ya lain lagi. Nek perasa aku, imanku, Allah dulu dengan sekarang sama. Huwal awwalu wal akhiru. Sama. Jadi carilah kekosongan di dalam mukhadharah dan mukasyafah. Kita akan sampai pada kekosongan manakala kita mengosongkan selain daripada Allah. Kita akan mengosongkan selain pada Allah, prosesnya ilmu, amal, istiqomah. Ngene sih kurang penak embuh rek gak ngerti. Lho nggih, coba sampean takon, sampean tanya kepada beliau-beliau yang mungkin umurnya sama dengan saya atau di atas saya. Bagaimana ketika saat kita bertolak mencari ilmu kaweruh terhadap para masyayikh dulu? Ayo. Satu, tempat khusus. Dua, bahasanya jangan didengarkan orang lain. Ketiga, bahasanya kita mesti isyarah. Estu saya diperintahkan Abah untuk sowan kepada Syekh Haji Malang. Sowan tabarukan. Saya tanya, nggih mohon maaf, ingin untuk lekas sampai pada Allah dalam rangka liqo, bagaimana Mbah? Jawabannya bagaimana beliau? Berjalanlah kau arah barat, jangan tolah. Santri dulu Pak, nggak pernah bantah, ya dilakukan. Padahal bukan itu maksudnya. Ternyata nyun sewu, hatimu terus berkholwat dengan membawa sirul asror. Jangan tolah-toleh urusan dunia. Gak diterangkan seperti itu. Jangankan beliau, mohon maaf terhadap masyayikh kita yang terdekat aja lah. Bagaimana? Saya dikasih pelajaran, carilah kau lewat dzikirmu itu untuk menemukan sarangnya angin, susuane angin. Ada yang mengatakan bekasnya burung kuntul miber, atau carilah galie kangkung. Coba ndak sampean pikirin sampai pecah, ora iso ketemu. Iya. Sekarang enak sampean, nyo iki lho. Wis tak genah ning ngene kok sik mbrontak ae, mbuh rek gak ngerti aku. Wis terserah jenengan. Qur'ane ya wis jelas, surat iki, ayat iki wis jelas, kok umat ini masih bantah, ya sudah. Sudah. Padahal resiko saya bagaimana? Walau karihal musyrikun, walaupun dibenci oleh yang tidak mau, bahkan saya dikatakan tukang sihir ilmunya, aku tetap hati saya tidak menyalahkan karena mereka itu belum paham. Jadi Pak, yang membawa jenengan ke balai RW maklumono karena mereka tidak mengerti. Kalau sudah mengerti nggak apa.